Keluarga berkumpul bersama. Sangat praktis. Kakak masih tidur di samping. Kakak ipar mengajakku datang. Tidak takut dia marah. Suaminya sudah minum obat penurun panas. Tidak akan bangun. Kamu benar-benar berani. Kenapa? Tidak suka. Jika kakak tahu tentang perasaan kita, dia pasti akan sangat sedih. Aduh. Untuk apa kamu peduli padanya? Dia cuma orang yang tidak bisa diandalkan. Cuma istri yang tidak menarik. Kakak, bukankah kamu sedang tidur? Aku akan tertidur. Bagaimana bisa melihat adikku yang paling dekat dan suamiku yang paling kucintai bernyali tidur di sampingku? Karena kamu sudah melihatnya, maka aku tidak ingin banyak bicara. Ya. Aku dan Wantin sudah bersama. Sejak kapan? Sejak Wantin kembali ke negara ini. Wantin berpendidikan tinggi. Bisa menghasilkan resonansi pemikiran denganku. Dan kita punya banyak topik untuk dibicarakan. Dia baru pantas menjadi istri Zhou Hong. Lalu aku bekerja siang malam untuk mencari uang, untuk mengumpulkan dana usaha untukmu. Aku minum-minum untuk menjamu investor, untuk menarik investasi untukmu. Kamu menganggapku sebagai apa? Tengah malam ribut apa? Cepat tidur. Bukan hanya masalah bibi dan ayah. Shensing, kamu juga tahu ayahmu sudah berubah hati. Kita semua tahu. Tidak hanya anak-anak, kita juga tahu. Kenapa? Adikmu kembali dari studi di luar negeri. Sudah punya karir dan pendidikan. Tinggal keluarga saja. Lalu kalian diam-diam membiarkan dia merebut keluarga saya. Keluarga ngomong apa merebut-rebut? Dengar saja tidak enak. Kita semua satu keluarga. Dia pasti akan baik pada anak. Masalah kecil begini sampai ibu marah sekali ya. Tante cantik dan lembut. Lebih cocok dengan ayah. Tante punya uang beli permen dan mainan. Aku juga suka tante. Iya, aku mau tante jadi mama. Kalian benci aku ya? Kakak, kamu setiap hari tidak rapi begini. Suami dan anak-anakmu, bagaimana mungkin tidak benci kamu? Orang itu harus tahu diri. Aku yang berhenti sekolah kerja. Kasih kesempatan belajar ke kamu. Aku yang kerja siang malam, nabung uang hasil kerja. Biaya kamu mulai dari nol. Sudahlah, Kidon sedalpek ini. Aku harap kamu jangan bikin ribut. Surat Sireh, tanda tangani saja. Kamu. Baik. Kalau aku cerai sama ayah kalian, kalian mau ikut siapa? Sudahlah. Cepat pergi sana. Mama Papa. Keluarga ini akhirnya tidak bisa menerima aku. Lihat wanita ITU, diusir dari rumah. Suami, orang tua, anak semua benci. Ini pasti bukan wanita baik. Itu 3 anak di belakang siapa? Tidak tahu anak siapa yang dilahirkan. Wanita ini pasti tipe yang suka gonta-ganti pasangan. Tidak tahu malu. Kamu ngapain lihat-lihat? Ngomong yang salah. Aduh. Kamu ini perempuan. Nggak tahu ngurus anaknya. Mulutmu yang nggak bersih duluan.
Aduh, Kian. Siapapun gak boleh ganggu ibuku. kamu ini lucu banget. Aku hajar kamu. Sudahlah. Keluarganya ini gila semua. Ayo pergi. Hari ini aku maafin kalian dulu. Kalau ada lagi aku habisin kalian semua. Bukannya ibu sudah bilang anak-anak gak boleh berkelahi. Mereka ganggu ibu. Kita harus lindungi ibu. Seharusnya ibu yang lindungi kalian. Ibu yang bawa aku yang ditinggal ini pulang. Aku mau balas budi sama ibu. Kalau bukan karena ibu, aku udah mati dipukuli karena nyuri biskuit. Udah mati dipukuli. Kalau bukan karena ibu, aku udah dijual ke si benjol. Jadi pengantin cilik. Keluarganya ibu nggak suka sama ibu, tapi aku paling sayang sama ibu. Aku jadi keluarga ibu ya. Kalau udah besar nanti, aku mau beliin ibu rumah yang besar. Aku mau ajak ibu jalan-jalan keliling dunia. Nanti aku mau cari uang banyak-banyak. Ibu mau beli apa aja boleh. Ibu terima kasih ya sama kalian. Ibu sayang kalian. Anak-anak ini beneran deh. Makan malam tahun baru di rumah aja udah cukup. Ngapain pesen hotel paling mewah di kota? Lagi pula di ruangan VIP. Selamat ya kamu kaya. Maaf ya. Kamu nggak tumbuh. Mama. Kok kamu sih? Sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah tumbuh besar ya? Jangan sok akrab sama aku. Kenapa hari ini kamu datang ke sini dengan pakaian seperti itu? Aku datang untuk makan malam tahun baru. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Kiyoyaga kami makin malam tuhun baru di sini hari ini. Aku sudah 20 tahun. Kamu masih tidak bisa melupakan niat jahatmu. Untuk apa kamu kembali? Sebenarnya aku. Kamu tahu tidak? Setelah kamu tidak ada di rumah, hidup kami jadi sangat lancar. Kakak laki-laki sekarang sudah dengan lancar meneruskan perusahaan keluarga. Kakak perempuan kedua sudah debut. Akan segera menjadi bintang besar. Dan aku juga berhasil diterima di Universitas Kingbei. Itu memang cukup bagus. Bukan cuma bagus, tapi sangat sukses. Kamu ini cuma tahu bertani di desa. Mana ngerti hal-hal seperti ini? Jangan lupa. Bibi kecil yang paling kamu sayangi. Uang untuk kuliah di luar negeri. Itu aku yang keluarkan. Dan uang untuk ayahmu memulai bisnis. Juga aku yang kasih. Masalah lama yang sudah basi. Buat apa kamu sebut-sebut lagi? Aku kasih tahu ya. Ayahku dan bibiku. Tanpa kamu, mereka tetap akan sukses. Dan kamu, tanpa kami selama ini. Apakah hidupmu sangat sengsara? Apakah setiap malam kamu merasa kesepian? Kesepian. Saya punya keluarga sendiri. Tidak perlu kamu khawatirkan. Mulutmu lebih keras dari pipa baja. Bukannya kamu cuma mau ikut makan malam tahun baru. Ini kan tahun baru. Saya juga tidak akan menyulitkanmu. Pergilah. Saya juga sudah lama tidak bertemu ayah dan ibu. Yang ingin saya katakan adalah kakek nenek. Mereka sekarang hidup dengan sangat baik. Saya harus mengatakan hal buruk ini di depan. Bibi selalu menjadi ibu kandung saya. Dan kamu selalu hanya orang luar. Mengerti? Mengerti. Kamu cukup tahu diri. Pergilah. Malam tahun baru ini, kita pergi ke pesta keluarga kakek. Su Laoshi, Anda adalah pemenang double penghargaan termuda. Apa rencana Anda selanjutnya? Malam tahun baru ini kita pergi ke pesta keluarga kakek. Katanya tim acara Chunwan sudah mengundang Anda beberapa kali. Apakah Anda akan tampil di panggung? Saya menolaknya. Karena tahun ini saya ingin menemani ibu saya. Itu kan Chunwan. Chunwan memang langka, tapi menemani ibu juga sama pentingnya. Profesor Sue. Pengukuran tidak mencapai standar. Instrumen terlalu panas karena beban berlebih. Profesor Sue, semua ini bisa kita perbaiki. Asalkan Anda bergabung dengan tim penelitian kami. Bergabunglah dengan tim kami. Berapapun dana penelitian akan saya setujui. Uang saja siapa yang tidak punya. Profesor Sue, bergabunglah dengan kami. Instrumen tertinggi di dalam negeri bisa Anda gunakan. Kami punya uang dan instrumen. Profesor Sue, pilihlah kami. Malam tahun baru ini kita pergi ke pesta keluarga kakek. Maaf, saya ingin menemani ibu saya. Selamat tinggal. Kisong. Kapitalisasi grup meningkat 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Tahun ini malam tahun baru Imlek kita pergi ke pesta keluarga kakek. Rapat ditunda. Saya pulang untuk merayakan tahun baru bersama ibu. Asisten Lin, siapkan hadiah yang melimpah. Berapa anggaran CEO? Tidak ada batas. Ayah ibu. Ayo. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.
Maaf. Datang terlambat. Cepat, cepat, cepat. Kenapa kamu membawanya ke sini? Siapa tahu di mana dia mendengarnya. Kyoyaga kita siniwa ada di sini. Makin malam tahun baru. Masih saja memaksa ikut. Saya datang untuk melihat ayah ibu saya. Yinkyu, sudah 10 tahun tidak bertemu. Saya tahu kamu tidak baik-baik saja. Tidak, sebenarnya. Kakak, sudah 10 tahun. Akhirnya kamu mau kembali. Kamu tahu tidak? Saya, ayah ibu, Zhou Hong dan anak-anak sangat merindukanmu. Benarkah? Fang Yinkyu ini meninggalkan suami dan anaknya. Masih berani kembali. Selama ini tidak peduli dengan keluarga. Sungguh tidak punya hati. Sekarang bisnis keluarga Yo semakin besar. Dia pasti sangat menyesal. Masih ingin kembali untuk membagi harta. Kakak, tempat ini tidak bisa diduduki. Kenapa saya tidak bisa duduk di sini? Sudah ada orang. Mana ada orang? Ini meja utama. Itu adalah tempat duduk kami sekeluarga. Sekeluarga. Ya, kalian salah yang sekeluarga. Yinkyu, kamu mau kemana? Ibu, aku mau ke ruang VIP di lantai atas. Jangan main-main. Itu tempat yang pantas buat kamu. Ruangan VIP bisa dipesan asal punya uang. Tapi juga butuh kekuasaan. Bahkan aku sendiri yang datang tidak bisa memesannya. Jadi datang ke ruangan biasa ini. Kamu itu siapa? Fang Yingkayu. Kamu sudah tua begini. Masih saja mempertahankan gengsi. Kalau mau pergi cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Ah, suamiku. Sudahlah. Biarkan kakak duduk saja. Lagi pula di sini ada 1 kursi kosong. 3 anakku memesan tempat di ruang VIP di lantai atas. 3 anak. Kamu menikah lagi. Kapan kamu menikah? Aku tidak tahu. Kita sudah bercerai. Aku menikah atau tidak dengan siapa? Dengan mutuan Zhou Hong. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kakak. Suamiku. Ini bukan karena takut kamu dibohongi pria lain. Aku sudah pernah dibohongi seorang pria. Aku tidak akan sebodoh itu lagi. Kamu. Wanita tua apa yang kamu omongkan? Kalau kamu benar punya anak. Kenapa hari ini kamu sendirian saja? 3 anakku. Seharusnya seumuran dengan kalian. Mereka juga kerja di luar. Yinkyu, kamu baru 10 tahun pergi dari rumah. Anak-anaknya udah kerja semua. Umurnya gak nyambung ya. Fang Yingkayu. Ternyata kamu udah selingkuh dari dulu. Sampai punya 3 anak lagi. Malu-maluin aja. Untung kamu pergi dari rumah lebih awal. Kalau enggak, ada yang bakal rebut perusahaan sama aku. Untungnya kamu udah bukan mama aku lagi. Kalau enggak, muka calon artis besar kayak aku mau ditaruh di mana? Ya ampun. Aku mahasiswa universitas ternama. Gimana mungkin punya mama kayak kamu? Kalau sampai teman-temanku tahu, mereka pasti bakal ngomongin aku di belakang. Kakak, kamu lihat gak? 3 anak kamu ini, aku yang besarin sampai sukses kayak gini. Kalau anak kamu sekarang, jangan-jangan cuma jadi kuli aja. Hasok banget bilang. Udah pesen tempat di ruang VIP. Menurut aku, Mirka Kuma layak jadi pelayan di ruang VIP. Om, tolong ngebut dikit. Mama nunggu aku. Gas terus. Anak-anakku baik-baik aja. Pinter-pinter. Anak didikan orang kampung. Bisa sehebat apa? Cuma mama aku yang wanita internasional. Bisa besarin. Kita berdeka. Orang-orang hebat kayak gini. Anak sulungku, mewarisi bisnis Zhou Hong. Sekarang jadi CEO grup Yo. Aku baru aja kerjasama sama investor terkaya di kota ini. Konsorsium Keuangan Qi. Percaya. Segera bisa menandatangani pesanan miliaran. Bagus sekali. Anak perempuan saya ini baru saja menandatangani kontrak dengan perusahaan Huangi, yaitu perusahaan Su Jinghuan. Segera, saya akan menjadi seperti Su Jinghuan, bintang besar. Anak laki-laki saya ini tidak perlu dikatakan lagi lulusan Universitas Qingbei. Masa depan cerah. Jangan bicara ini. Tapi saya benar-benar punya kabar baik. Saya segera akan berguru. Profesor yang dihormati. Sue. Ah, ini anak nakal. Saya bilang Fang Yingkayu. Sekarang, apakah kamu sangat menyesal? Tahun lalu meninggalkan 3 anak yang luar biasa ini. Saya menyesal. Saya ingat 10 tahun yang lalu, juga pada malam tahun baru. Mengusir saya keluar.
Kamu ngomong apa sih? Kan kamu yang bertindak semaumu. Tengah malam, harus membuat rumah tidak tenang. Anak ini, sejak kecil, dengan adik perempuanmu, berbagi kebahagiaan, tidak bisakah? Dia yang merebut keluarga saya. Bahagia. Begitukah cara berbaginya? Kenapa kamu tidak introspeksi? Dirimu sendiri, tidak bisa menahan hati suami dan anak. Aku beritahu kamu, anak, juga punya hak memilih ibu. Ya, kamu memang melahirkan kami. TAPI, kamu cuma seorang wanita yang hanya bisa mencuci dan memasak. Mana ada yang bisa dibandingkan dengan bibi kedua? Aku dengan sepenuh hati merawat kalian, tidak punya waktu untuk merawat diri sendiri. Ini malah jadi alasan untuk meremehkanku, melahirkan kalian bertiga. Lebih baik melahirkan sepotong cersiu. Melahirkan kalian bertiga. Lebih baik melahirkan sepotong cersiu. Itu karena kamu iri pada bibi keduaku. Kami seperti Charsiu. Kalau begitu kamu jaga saja 3 anakmu itu untuk merayakan tahun baru. Fang Yingqiu berpikiran pendek. Untuk 3 anak, meninggalkan 3 calon sukses. Dia pasti menyesal. Baru datang ke sini untuk mencari perhatian. Aku datang untuk melihat ayah dan ibuku. Sekarang sudah melihat. Aku tidak akan tinggal. Yingqiu, kamu pergi makan apa? 3 anakmu itu, yang tidak berguna, pasti tidak ada di rumah. Nenek, tahun baru. Kenapa kamu menyuruhnya tinggal? Sangat menyebalkan. Nenek cuma bersikap sopan saja. Jangan-jangan dia benar-benar tinggal untuk makan. Sudahlah, kehidupan dia sudah susah. Jangan kita sentuh titik lemahnya. Oh, Wantin ini memang paham banget. Gak heran anak-anak pilih dia. Ia juga sudah pernah sekolah di luar negeri. Jadi bisa mendidik sampai anak-anak sehebat ini. Kalau Disrayan K Feng Ying Kayo, udah pasti rusak. Betul. Nenek tante, aku sudah siapkan hadiah tahun baru untuk kalian. Giok dari Xinjiang. Ah. Nenek. Mama, ini. Papa. Kekek, aku juga sudah siapkan. Hadiah tahun baru. Rolex. Papa lihat. Jam ini lumayan hijau. Kan jam hantu hijau. Pasti hijau. Aku sudah minta asisten siapkan. Hadiah untuk semua. Segera sampai. Bagus-bagus. Kalian memang perhatian. Keluarga yang harmonis. Bikin iri. Fang Yingqiu lihat. Pasti iri. Anak ini sudah besar. Sudah mengerti. Kakak, jangan tersinggung ya. Anak-anak ini nggak tahu kamu pulang. Jadi, nggak siapkan bagianmu. Nggak juga. Aku hanya memberikan kepada orang yang dekat denganku. Aku tidak mau memberikan kepada seorang wanita. Ya. Kita hanya akan berbeda kepada orang yang si harus kita hormati. Kakak, kalau kamu datang untuk makan, juga boleh. Tapi ini kan tahun baru. Jangan-jangan, bahkan hadiah tahun baru pun tidak kamu siapkan. Lihatlah dia datang dengan tangan kosong. Pasti tidak ada persiapan. Kakak ini hidupnya susah. Dompetnya tipis. Hidup susah sekalipun. Tidak boleh tidak sopan. Kamu membuat kita malu. Tanpa aku kamu tidak bisa. Bahkan hadiah pun tidak bisa disiapkan. Sebaiknya kamu beli buah-buahan. Datang dengan tangan kosong. Seperti apa itu? Bukan. Anakku sudah menyiapkan hadiah. Tidak ada bayangan orangnya. Masih bicara tentang hadiah? Meskipun mereka sudah menyiapkan 3 anak dari desa, apa yang bisa mereka berikan? Hadiah yang berharga. Mereka bukan orang lain. Mereka punya ibu. Kamu demi 3 anak itu, Barony membentakku. Jangan mencoba mengalahkanku. Baiklah, karena kamu begitu melindungi mereka, maka kamu temani 3 anak itu untuk merayakan tahun baru. Profesor dari Universitas Qingbei hanya mengajarimu bahasa burung, tidak mengajarimu sopan santun. Berhenti. Cucu saya, aku sedang membersihkan portal. Bagaimana saya bisa melahirkan Anda? Tidak ada putri. Aduh ayah, Anda menghilangkan gas. Kakak mengalami kesulitan hari ini, membesarkan 3 anak. Tidak mudah, burung pegar ini sulit diubah menjadi phoenix. Orang miskin, sulit untuk berubah. Dia miskin, dia punya alasan. Dia miskin. Dia tidak mengerti etiket jika dia miskin. Miskin bisa kemana-mana. Apakah makan nasi? 3 junior kami. Untuk para sesepuh kita hari ini, hadiah diberikan. Bagaimana dengan 3 anak Anda? Wajah apa yang mereka miliki? Makan putih dan minum. Ketika hadiah anakku tiba, aku akan pergi ke Supreme Hall. Aku tidak akan tinggal. Masih membual. Aku mendengar manajer hotel mengatakan, Supreme Hall memiliki hari ini. Orang besar datang, kau dan 3 anak. Apakah Anda ingin mengemis? Mulut penuh kebohongan. Cepat bawa dia pergi. Saya setuju. Jangan. Biarkan 3 anak Anda. Jangan datang. Sayang,
Kalian siap untuk 10 tahun yang lalu malam tahun baru. Kau mengusir aku. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan penjaga keamanan? Terburu-buru keluar. Ayo pergi. Kalian. Selamat datang. Wanita Fang, silakan Anda menandatangani dan pindah ke aula tertinggi. Apa? Teko kayu cendana milenium. Ginseng liar berusia seabad di Gunung Changbai. Kaisar Maotai dari dinasti Han pada tahun 1992. Begitu banyak hadiah. Apakah Anda MS Fang? Ini adalah anak-anak Anda. Selamat tahun baru. Silakan Anda menandatangani. Pastikan mereka siap. Terima kasih. Kau punya gairah di sini. APA, apakah ini milikmu? Anda menandatangani. Hanya 3 dari keluargamu. Anak-anak yang bekerja miskin. Beli seperti ini. Hadiah yang berharga. Ini adalah MS Fang. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini dari saudaraku. Saudara. Bagaimana asisten membuat klaim sendiri? Membeli hadiah yang mahal. Aku tidak memberinya. Menyetujui begitu banyak anggaran. Shensing, ini. Kau yang mempersiapkannya. Kejutan? Itu benar. Dan kakek nenek. Ibu. Cepat dan tanda tangani. Jangan sampai beberapa orang menempati sarang mereka. Berjalan kaki ibu. Aku ada di mulutmu. Wanita Fang, berikan pena itu padaku. Anda. Instruksi yang saya terima adalah untuk memberikan satu. Wanita mengenakan Cheongsam. Fang Inkyu memakai Cheongsam. Apakah ini hadiah? Benar itu miliknya. Tapi dia cuma orang desa, pemulung. Bahkan anaknya pun pekerja orang lain. Mana mungkin bisa memberikan ini? Pasti anak saya yang menyiapkannya. Mereka bilang, hadiahnya datang dulu. Orangnya menyusul sebentar lagi. Tunggu. Tidak. Zulu. Begini caramu memperlakukan ibu sendiri. Sejak 10 tahun lalu, kamu pergi dari rumah. Aku sudah tidak menganggapmu sebagai ibu lagi. Lagi pula, terhadapmu yang pembohong ulung. Apa perlu aku bersikap baik pada orang sepertimu? Pembohong. Bukankah begitu? Ibuku, hari ini sebenarnya mau memekai Cheongsam. Tapi, ayahku sengaja menyiapkan ini untuk ibuku. Custom made premium. Kalian salah. Wanita ini orang desa. Oh begitu rupanya. Maaf, barusan salah orang. Nyonya Fang, tolong tanda tangan. Aduh, nama sama nasib beda. Dan Nyonya Fang. Karir dan keluarga sukses. Anak berbeda. Suami istri harmonis. Ada Nyonya Fang. Gaya hidup mewah, tapi sebenarnya miskin. Aduh, aku benar-benar ingin menyentuhnya. Hadiah mahal ini, untuk merasakan keberuntungan. Wantin, bolehkah kita menyentuhnya? Ini kan hadiah untuk ibuku. Harusnya ibuku yang pertama menyentuhnya. Ibu, Anda yang pertama. Tunggu. Ada masalah apa lagi? Barusan sudah dikonfirmasi. Penerima kita adalah Fang Inkyu. Siapa itu? Anakku? Bagaimana mungkin? APA mungkin salah lihat. Tidak salah lihat. Penerima. Namanya memang Fang Inkyu. Nyonya, kenapa tidak lihat dulu sebelum tanda tangan? Membuang waktu kita. Siapa Nyonya Fang Inkyu ini? Aku ini Fang Inkyu. Jadi, aku tidak salah orang. Nyonya Fang, silakan tanda tangan. Terima kasih. Fang Inkyu, hadiah sudah sampai. Apakah perlu saya antar Anda ke ruang VIP? Tidak perlu. Aku tunggu anakku saja. Baik, Benar-benar anaknya yang kirim. anak-anak Fang Inkyu ini, apakah akan sukses besar? Kamu ini seberapa sih? Aku kan tahu. Kamu sudah kami usir keluar. Dari mana dapat uang? Aduh. Kata Fang Inkyu. 3 anak Anda. Apakah di luar sesuatu yang ilegal? Aduh. Oke. Kakak ini juga tidak punya pilihan. Tahun baru yang besar ini, jangan salahkan dia. Hah?
Tanpa dukungan saya, hanya rela jatuh. Inkyu ya? Kau berusia puluhan tahun. Bisakah kau tidak? Memalukan lagi. Bisakah Anda tidak berbicara omong kosong? Aku dan anak-anakku kepatuhan terhadap hukum. Kita tidak memiliki hati nurani. Hasilkan 1 sen. Hanya 3 anak Anda. Saya bisa membelinya seperti ini. Hadiah yang berharga. Aku kira dia pasti. Apa? Kakak laki-laki. Apakah asisten Anda menaruh nama? Salah tulis. Kau meneleponnya. Tanyakan saja. Ibu ingin hari ini. Yang memakai Cheongsam. Mereka pasti salah. Baik. Makan. Apakah Anda mengirim seseorang hari ini? Sudah kirim barang. Apa? Kakak laki-laki, ada apa? Aku sudah mengatakan itu. Mereka adalah anak-anakku. Tutup mulut. Kau tak tahu malu. Wanita. Asisten saya sudah bilang. Dia memang mengirim seseorang. Kirim sesuatu. Shensing. Jadi, hadiah-hadiah ini adalah untuk ibu. Benar. Hei Pak Yo. Kenapa dimatikan lagi? Saya sedang meniru orang Belite, tapi belum sampai pintu. Sudah tumpah. Budget dari Pak Yo tidak cukup untuk beli kotak teh baru. Bagaimana ini? Shensing memang royal. Tidak seperti anak seseorang. Sampai piring untuk hadiah ini pun tidak mampu diberikan. Benar? Aku bilang padamu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pyuken, hadiah yang sangat berharga ini bukan milikmu. Berani-beraninya kamu terima. Benar-benar tidak tahu malu. 3 anak keluarga Yo ini bisa dibilang beruntung. Tidak ikut dengan ibu yang gengsi ini. Ibu tiri ini baik. Anak-anaknya berbakti. Sungguh membuat iri. Dengarkan aku. Dengar apa lagi? Dengarkan. 3 anakmu ini. Tidak mampu membeli hadiah ini. Jadi kamu harus berbohong. Menipu ibuku. Jangan pedulikan dia. Cepat lihat apa yang kakak siapkan. Hadiah apa? Ya baiklah. Minggir. Bahan kayu ini sungguh bagus. Memang benar. Kakek datang. Ginseng ini, aku dengar di berita. Harganya 10 miliar. Enggak. Piring ini. Oh, ada namanya. Apa namanya? Ini bukan dari Shensing. Ngomong apa sih? Apa yang tertulis di sana? Karena ini dari Huanyu untuk Xiaolu. Hahaha. Gak nyangka baru aja kontrak. Huanyu belum lama. Mereka langsung kasih hadiah semahal ini. Hahaha. Huanyu. Itu loh, yang ada bintang besar Su Jinghuan. Perusahaan hiburan top. Huanyu sangat menghargai Soulu. APA Sula Beko cari yang kedua. Su Jinghuan. Lihat tuh anaknya. Iri deh. Hahaha. Semua berkat Wan Tin yang ngajarin. Genenya Zhou Hong yang bagus. Mama, gak usah rendah hati. Kalau bukan karena 10 tahun lalu, aku ganti mama. Mungkin sekarang gak ada pencapaian ini. Anak mama yang baik. Menurutku sih, kita yang punya pandangan bagus. Ngasih kita yang begitu hebat. Mama. Hebat hahaha. Kenapa kalian pikir aku nggak bisa bikin bintang besar? Dari omonganmu, anakmu di luar juga bintang besar. Aku tahu kamu iri sama mamaku, tapi nggak perlu sampai bohong. Omong kosong yang keterlaluan. Yinkyu, mengakui bahwa kamu lebih buruk dari adikmu. Sesusah itukah? Ah, jangan-jangan kamu masih menyimpan dendam terhadap kejadian 10 tahun lalu. Menyimpan dendam 10 tahun lalu. Ya. Saat itu kalian mengusirku dari rumah. Aku memang menyimpan dendam, tapi 10 tahun sudah berlalu. Aku punya keluarga yang lebih baik dan hidup yang lebih baik. Apakah itu mengais sampah di desa? Atau punya 3 anak lagi? Mereka bukan orang lain. Dan ayah, hadiah di tanganmu diberikan oleh putriku. Aku bukan putrimu. Aku putri dari bibi. Aku tidak membicarakanmu. Lalu siapa? Su Jinghuan. Ah. Kurasa kamu benar-benar gila. Kalau bintang besar itu putrimu, bukankah itu berarti dia kakakku? Kalau dihitung berdasarkan usia, dia memang kakakmu. Kakak, apakah selama ini kehidupanmu terlalu sulit sehingga otakmu sedikit bermasalah? Bagaimana kalau aku ajak kamu periksa? Mengatakan Fang Yinkyu, tidak menyangka sekarang kamu menjadi begitu suka pamer. Berkata apa saja berani. Kamu tahu Su Jinghuan, bintang sebesar apa
Sembarangan bicara. Tentu saja aku tahu. Huh, Dia itu. katanya tim acara Chunwan sudah beberapa kali mengundang Anda. Apa Anda mau tampil di panggung? Saya menolak. Karena tahun ini saya mau menemani ibu saya merayakan tahun baru. Maksud Anda yang menolak undangan acara tahun baru, selebriti besar itu adalah putri Anda. Betul. Saya lihat Anda bukan berbohong, tapi gila. Tidak dengar ya. Kata Su sang aktris terkenal. Sebentar lagi mau ke rumah neneknya. Pulang untuk merayakan tahun baru. Kalau dia putri Anda. Saya mau tanya. Dia orangnya mana? Sedang dalam perjalanan ke sini. Oh, Anda bilang, Celebrity Besar ITU demi datang ke sini. Menolak acara tahun baru. Kenapa Anda selalu berbohong? Bohong yang gampang ketahuan. Sekali dua kali. Apa maksud Anda? Yin Q, saya mengundang Anda kembali makan malam tahun baru karena kasihan melihat Anda sendirian di luar sana. Coba lihat Anda, bikin keributan seperti apa. Semua keluarga dan teman ada di sini. Saya malu sekali. Tenang saja. Jing Huan. Dia pasti akan datang. Kakak, saya tahu dari kecil, Anda suka membandingkan diri dengan saya. Tapi ada beberapa hal, bukan cuma bicara saja, lalu bisa jadi milik Anda. Mau jadi ibu selebriti besar. Anda tidak malu ya? Lihatlah kebajikan Anda. Kakak kedua, bisakah kita meninggalkannya sendirian? Kami belum melihat hadiah ini. Jika tidak, lihat dulu. Baiklah ya. Enak. Bawa anggur itu. Biarkan aku melihat. Anggur yang enak. Institut Qingbei. Ayah. Piring ini di atas. Ada juga kata. Yang ditulis adalah Institut Qingbei. Ah. Mungkinkah kau? Cepatkan. Profesor Sue yang memulai. Lembaga penelitian terbaik. Aku sekarang adalah Profesor Sue. Murid. Jangan bersemangat. Bagus Jinyan. Kakek. Nenek. Di masa depan, kalian punya satu. Para ilmuwan. Cucu yang baik. Qingbei. Bagaimana? Anda ingin mengatakan, anak di luar dirimu, juga di lembaga ini. Apakah Anda seorang siswa? Tentu saja tidak. Kau tahu sedikit. Tentu saja bukan siswa. Dia dari universitas ini. Institut Profesor. Apa? Putriku. Itulah yang Anda katakan. Profesor Sue. Apa yang kau lakukan? Bintang besar adalah putrimu. Profesor itu putrimu. Hebat sekali kamu. Profesor Sue begitu hebat. Bagaimana mungkin dia adalah seorang wanita? Kamu. Bohongmu ketahuan. Benar? Wanita ngapain ikut-ikutan riset? Jinyan. Jangan meremehkan wanita karena kamu ingin bersujud di bawahnya. Pertama-tama yang harus kamu pelajari adalah menghormati. Bisa nggak kamu malu-maluin? Aku kasih tahu. Aku sekarang sudah nggak menganggapmu sebagai ibu. Bisa nggak kamu berhenti menghotbahiku di sini? Ya sudah. Aku nggak ngomong. Tapi yang ada di tanganmu, hadiah ini. Ada apa dengan hadiahnya? Ini. Dari Institut Qingbei. Profesor Sue yang memberikannya padaku. Jangan-jangan kamu juga ingin mengambil anggur ini untuk dirimu sendiri. Aku lihat kamu ini. Benar-benar nggak punya malu. Bintang besar nggak bisa kamu dekati. Seperti Profesor Sue ini. Ahli akademi tingkat nasional. Kamu juga nggak bisa mendekati. Bisa nggak kamu berhenti berangan-angan di depanku? Kakak. Ngapain kamu pamer? Di depan keluarga dan teman-teman. Semua orang tahu. Hidupmu susah. Kamu nggak perlu paksakan diri. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu. Sudahlah. 10 tahun lalu bercerai denganmu. Adalah hal yang paling. Keputusan yang tepat. Untungnya kita punya pandangan yang baik saat itu. Mengakui. Bibi kedua kita sebagai ibu. Ya? Kalau tidak kita akan punya ibu yang sombong dan penipu. Dan masih banyak lagi. Hadiah yang belum kita lihat. Ayo. Lihat. Bawa ke sini biar aku lihat. Baik. Langsung sukses. Sisanya dari grup Qi. Perusahaan terkemuka ini, Qi. Aku baru saja menjalin hubungan. Semua berkat anakku yang hebat. Grup Qi sangat kaya. Dengan dukungan mereka, masa depan grup Yo selama 10 tahun ke depan. Tidak perlu khawatir. Asalkan kita bisa memuji Presiden grup Qi dengan baik. Investasi ratusan miliar tidak akan menjadi masalah. Presiden grup Qi.
Yang kamu bicarakan adalah Qian bukan? Kamu tahu lagi. Dia adalah anak sulungku. Jika kamu butuh, aku bisa memperkenalkanmu. Kamu gila ya. Bicara sembarangan di sini. Bisa tidak kamu punya malu? Bintang Besar Sudan Profesor Shue adalah putrimu. Bahkan Presiden Qi kita. Juga anakmu. Bisa tidak kamu berbohong? Dengan sedikit persiapan. Ketiga orang ini, bahkan nama keluarga berbeda. Bagaimana mereka bisa menjadi anak satu orang? Itu tidak akan menjadi Anda dan 3 pria. Anda. Untuk wajah. Berani mengatakan apapun. Tapi bukan? Seorang wanita kecil di pedesaan. Bagaimana mungkin begitu kuat? Kembangkan bintang. Ilmuwan. Dan presiden besar. Kakak, apakah Anda melihat saya? 3 anak terlalu baik. Tidak mau. Aku mengerti. Cemburu dan penyesalan. Tapi kau tidak baik. Dia hanya ingin berada di depanku. Pas yang besar. Ingin melaporkan balas dendam 10 tahun yang lalu. Tapi kita tidak akan tertipu. Jangan barkan dia untuk make malam. Ying Qiu, kau benar-benar mengecewakanku. Aku dari awal sampai akhir tidak pernah mengatakan kebohongan. Kakak, maaf. Aku tahu semuanya. Itu semua salahku. Untuk menyalahkan. Salahkan saya karena terlalu baik. Tanpa sadar, merampok semua yang kau miliki. Tapi, Anda tidak bisa melakukan ini. Kakak kamu tidak bisa rendah diri. Saya rendah diri. Saya pikir Anda terlalu sombong. Fang Yin Qiu, minta maaf kepada Wan Ting. Malam tahun baru yang hebat. Ying Qiu, Anda lihat, dibuat berantakan olehmu. Sudah tahu dari awal, seharusnya aku tidak mengizinkanmu kembali. Hari ini, kalau tidak minta maaf ke Wan Ting, nanti, jangan kembali ke keluarga kami. Bibi adalah ibu kandungku. Kamu melawannya, berarti melawan kami bertiga. Minta maaf. Ya, minta maaf. Aku tidak berbohong. Mengapa aku harus minta maaf? Kamu percaya tidak aku akan memukulmu? Berani kamu. Ayah, kasih dia pelajaran. Wanita tidak dipukul tidak akan nurut. Lihat saja berani atau tidak. Sebagai mantan suamimu, hari ini, aku akan memberikan pelajaran padamu. Siapa yang berani mengganggu ibuku? Bukan ini tadi di TV, yang menolak undangan acara malam tahun baru. Artis besar itu. Dia bilang akan menemani ibunya ke rumah nenek. Kenapa bisa datang ke sini? Susang Ratu Layar. Aku sangat mengagumimu. Kamu adalah idolaku. Itu. Su Jinghuan. Aku sangat menyukaimu. Bagaimana kalau kita foto bersama? Hal-hal ini nanti saja dibicarakan. Kalian tadi bilang, mau melakukan apa? Aku. Aduh, membuat Susang Ratu Layar tertawa. Di rumahku ada saudara miskin. Sedang membuat masalah, ayahku baru saja tidak tahan. Baru saja memukul wanita. Bukan. Wanita apa sih? Dia cuma gadis desa. Cuma perempuan kasar. Dan, dia yang mulai mengganggu kami. Sekarang ibu duluan. Betul. ITU, dia mantan istriku. 10 tahun lalu. Sudah kami usir dari rumah. Su Yingho. Saya lihat di wawancara. Bukannya bilang mau pulang, merayakan tahun baru dengan ibu. Kenapa datang ke sini? Jangan-jangan, khusus mencari saya. Saya datang, mencari ibu saya. Ah, dia juga di sini. Di mana? Saya harus menjamu dia dengan baik. Bibi datang ke sini. Itu tamu istimewa. Bagaimana kalau Anda panggil dia dari ruang VIP? Turun. Kita makan malam bersama. Dia kan ada, di samping kalian. Di mana? Mana? Dia, itu ibu saya. Ah, Wanita ini. Anda, kenapa memukul saya? Bukannya bilang ibu saya, tamu istimewa kalian, berbicara kasar pada tamu istimewa. Harusnya dipukulkan. Dia benar ibu Anda. Saya bisa salah mengenali. Ibu saya sendiri. Ibu, Anda baik-baik saja. Baik-baik saja. Justru kamu. Panggung sebesar Chunwan. Kenapa tiba-tiba menolak? Aku ingin menemani Anda pulang untuk merayakan tahun baru. Lagi pula, kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu. Mereka memperlakukan Anda seperti ini. Kakak, ini Su. Jinghuan benar-benar kamu yang membesarkan. Semua usaha anak sendiri. Ibu, jangan terlalu merendah. Anda yang bersusah payah, membesarkan saya, mengajari saya menjadi orang. Aku bisa sukses seperti sekarang. Berkat ibu saya. Bagaimana mungkin? Jadi Ying Qiu, tidak berbohong. Hadiah-hadiah ini. hadiah apa? Ah, Fang Yin Qiu. Fang Yin Qiu hanya membesarkan.
Seorang bintang kecil saja. Lalu anak-anaknya yang lain. Anak-anaknya yang lain pasti tidak sukses. Karena anak-anaknya yang lain tidak menemani dia datang. Kamu, jangan sombong di sini. Benar. Lajukila. Su Jinghuan bagaimana? Kamu hanya seorang aktor. Kamu. Adikku nanti juga akan jadi bintang besar. Benar, Xiaolu nanti pasti akan lebih terkenal. Aku lebih muda darimu, lebih cantik darimu, lebih berbentuk darimu. Kau pasti akan kehilangan popularitasmu. Akulah bintang masa depan. Pertama-tama, tidak menghormati ibu kandungnya sendiri. Kemudian tidak sopan kepada senior. Kau benar-benar tidak cocok berada di dunia hiburan. Orang jahat, apa maksudmu? Berani-beraninya kau menghina anakku. Ibu, biar aku yang menyelesaikan ini. Apa yang kau lakukan? Aku hanya memberitahu Huang Yu tentang seseorang dengan perilaku buruk untuk memutus kontrak. Meskipun kau adalah ratu film, kau tidak bisa memutuskan untuk Huang Yu. Benarkah? Zwoulu, besok datang ke Huang Yu untuk memutus kontrak. Sebuah pesan darimu bisa menghancurkan karir bintangku. Aku bilang, perilakumu buruk. Tidak cocok menjadi figur publik. Anak ini sedang membela ibunya. Fang Yinqiu sangat beruntung. Memiliki seorang anak yang sangat mencintainya. Suratu film, aku salah. Orang yang harus kau minta maaf adalah ibuku? Ya? Ya apa ya? Tidak boleh minta maaf. Jinyan, Ada APA. Hei, kenapa kau harus minta maaf padanya? Seorang aktris. Kau minta maaf padanya. Itu berarti mempermalukan keluarga Yo. apa yang kau bicarakan? Apa? Dia bukan apa-apa. Hanya seorang bintang. Siapa tahu berapa banyak orang yang telah memanfaatkannya. Kamu diam. Jinghuan bisa sampai di titik ini semua berkat kemampuannya sendiri, tidak mengambil jalan pintas sedikit pun. Siapa yang bisa memastikan? Dunia hiburan ini sangat kacau. Sebenarnya, sudah lama aku ingin. Adik Castle kita Lu Jangan pergi. Mama aku juga ingin jadi bintang besar. Meskipun adikku tidak jadi selebriti, keluarga Yo kita bisa menanggungnya. Benar, kakaknya adalah bos besar. Adiknya adalah siswa berprestasi. Aku juga memberitahumu, adik Castle Kidaloo. Meskipun tidak jadi selebriti ini, bagaimana lagi? Benar? Su Jinghuan, aku di rumah juga bisa jadi selebgram. Aku tetap bisa terkenal. Baik, semoga sukses. Aku beritahu kamu, adikku pasti akan sukses. Karena keluarga Jokira adalah orang-orang elit di masyarakat ini. Oh, ceritakan, aktor ini tingkat pendidikannya tidak tinggi. Itu Universitas Qingbei. Kamu pasti tahu, tentu saja tahu. Itu universitas tempat adikku bekerja. Anak kecilku ini adalah siswa berprestasi dari Universitas Qingbei. Dan setelah tahun baru, dia akan belajar pada Profesor Sue. Profesor Sue. Kenapa? Profesor Sue nggak kenal ya? Profesor Sue itu terkenal di dalam dan luar negeri. Intelektual terkenal. Hal-hal internasional. Lo ngerti nggak? Iya, dia emang hebat. Emang mama yang hebat. Profesor Sue yang hebat. Nggak ada hubungannya sama kalian berdua. Hahaha, hubungannya besar loh. Mama, kakak, aku datang terlambat. Yang pakai kacamata. Siapa lo? Aku ini Sueyan, Universitas Qingbei, dan profesor di institut. Lo beneran pikir karena lo punya marga Sue, lo berani pura-pura jadi dia? Profesor Sue. Ternyata ya. Seperti apa mamanya? Seperti itu juga anaknya. Mama suka bohong, anaknya juga. Untung kita pilih tante. Kakak, di belakang Profesor Sue ini, ada sekelompok orang-orang top negara. Gimana kalau dia tahu anak lo? Nekat banget, pura-pura jadi dia. Aduh, kalau gitu kalian bisa kena konsekuensinya lo. Jangan bikin ribut. Giu Belang Fang Yin Kayu. Mau nyari orang buat pura-pura. Paling gak cari cowok lah. Malah cari cewek. Bukankah itu mempermalukan Profesor Sue? Pria, mengapa aku tidak tahu? Aku ini laki-laki. Kita sedang membicarakan Profesor Sue. Apa urusannya denganmu? Aku menyarankan kamu untuk menjaga mulut agar bersih sedikit. Jangan sampai merusak pendidikan dan masa depanmu. Kalian benar-benar tidak punya mata. Adikku adalah Profesor Sue yang asli tanpa diragukan. Anakku, mahasiswa Universitas Qingbei. Dia bilang Profesor Sue adalah pria. Maka pasti pria. Tapi sepertinya dia tidak pernah bertemu dengan Profesor Sue. Bukan urusanmu wanita. Apa-apaan kamu ikut bicara?
Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah murid langsung dari Profesor Sue. Benar-benar. Cepat atau lambat, setelah aku masuk ke lembaga penelitian tahun depan, bertemu dengan Profesor Sue, aku pasti akan melaporkan kalian. Aku beritahu kamu ya, menyamar sebagai staf penelitian negara. Itu bisa ditangkap loh. Fang Inqiu benar-benar serakah. Sudah punya anak bintang masih belum puas. Sampai membiarkan putrinya yang lain menyamar jadi profesor top. Kali ini, Fang Inqiu benar-benar ketahuan. Bukan kamu hehe, ngapain senyum-senyum di sana? Aku cuma mau tanya satu hal. Apa kamu pernah bertemu Profesor Sue secara langsung? Aku belum pernah. TAPI. Lalu bagaimana kamu yakin kalau Profesor Sue itu pria? Bagaimana bisa yakin kalau kamu bakal jadi muridnya? Lihat tuh Institut Penelitian King Bei. Ini adalah hadiah tahun baru yang dibawakan langsung oleh Profesor Sue ke rumah pada malam tahun baru ini. Profesor Sue sangat baik pada adikku. Jadi adikku pasti akan menjadi muridnya. Itu sudah pasti. Tapi sepertinya paku kalian tidak hanya tidak akan menancap kuat, bahkan bisa jatuh dan melukai kaki kalian. Apa maksudmu? Fang Yingqiu, begitukah cara kamu mendidik anak perempuanmu? Anak perempuanku baik-baik saja. Setidaknya lebih baik dari yang kalian ajarkan. Anak-anak ya anak-anak, tidak pantas untuk tampil di depan umum. Ayah, Aku menghormatimu sebagai kakekku. Aku tidak akan mempermasalahkan ini. Tapi kamu, jangan harap bisa bertahan di dunia penelitian lagi. Hapus Zhou Jinyan dari daftar calon murid. Dan sampaikan pesanku. Institusi manapun yang berani merekrutnya, berarti melawan Suean. Kamu pura-pura apa sih? Gadis kampung dari desa, benar-benar berpikir dengan satu telepon, bisa mengguncang dunia penelitian. Kakak aktingnya. Jangan-jangan belajar dari Su Jinghuan? Haha, mungkin saja. Dia kan aktris internasional. Kakak, sebelum hal ini menjadi besar, lebih baik kalian berhenti sekarang. Sudah kubilang sebelumnya, jangan mengundang orang seperti ini untuk makan malam tahun baru. Sekarang jadi berantakan. kalau semua orang tidak menyukai kami, maka kami akan pergi saja. Tunggu. Kamu pikir ini pasar? Bisa datang senaknya, pergi senaknya. Kenapa? Nggak bisa lanjut aktingnya. Mau kabur ya? Kalau Xiao Yan bilang begitu, mari kita bawa juga hadiahnya. Oke, Hadiah di atas meja ini. Apakah bisa kalian ambil? Saya bilang kalian bertiga. Nggak bisa makan malah merampok. Mending kalian bertiga jualan aja. Kamu, kakak, saya cuma tahu hidupmu susah. Tapi gak nyangka sampai segini. Ini hadiah dari orang penting buat kami. Apa hak kalian untuk mengambilnya? Bagian dari Huang Yu itu dikirim atas nama perusahaan saya. Institut Qingbei ITU saya. Kamu ngomong apa sih? Saya kasih tahu ya. Bagian Su Jinghuan itu, dia boleh bawa sendiri. Tapi bagian Institut Qingbei ini, jangan kamu sentuh. Kamu benar-benar gak masuk akal. Saya Zhou Jinyan seumur hidup gak suka mukul perempuan. TAPI Jangan Paksa, saya tampar kamu. Kamu akan menyesal. Di Kamus Su Jinyan. Gak ada kata menyesal. Saya. Guru saya nelpon. Pasti kabar baik dari Institut Qingbei. Untuk kami. Nyalakan speaker. Biarkan mereka lihat betapa hebatnya anak saya. Guru selamat tahun baru. Selamat apa? Kamu brengsek. Guru kenapa marah-marah sih? Saya salah apa? Kamu masih berani tanya. Apa kamu menyinggung Profesor Sue? Dia bilang gak akan pernah mempekerjakanmu lagi. Mana mungkin saya menyinggung Profesor Sue? Saya. Itu. Guru saya mau tanya. Profesor Sue itu laki-laki atau perempuan? Profesor Sue adalah sarjana perempuan. Terbaik di negeri ini. Ini aja gak tahu. Pantas saja kamu gak diterima. Hei. Dia bisa jadi Profesor Sue mana mungkin? Nah, apa yang sebenarnya terjadi ini? Salah kamu. Kamu pukul aku. Kalau bukan karena aku membela kamu, aku bisa hancurkan masa depanku sendiri. Aku, diam saja ngapain? Kamu ngomong dong. Fang Yinqiu, kamu cuma wanita desa yang kusir. Bisa mendidik profesor mana mungkin? kamu tanya aja sama yang kamu sayang. Fang Wantin, keluarga kamu kaya raya. Kenapa bisa punya 3 anak yang suka menjilat dan merendahkan orang dan tidak tahu menghormati orang tua? Mama. Maaf, aku salah. Bisa nggak kamu bilang sama kakak? Terima aku lagi. Gak ada gunanya. Buat riset juga lihat karakter orang. Kayak kamu ini, aku gak bisa terima. Dan aku dengar kamu suka ngerjain orang di sekolah. Sudah kena hukuman berkali-kali. Jinyan, dia bilang benar. Dasar orang tua kamu diam dong. Mama.
Kalau aku bisa masuk Qingbei Research Institute, hukuman bisa diringankan. Sayangnya kamu nggak bakal punya kesempatan itu seumur hidup. Kakak jangan bilang gitu dong. Aku takut. Mama, aku ini anakmu. Bisa nggak kamu bilang sama kakak? Ah nak, kita punya perusahaan sendiri. Paling nggak, lulus jadi manajer di perusahaan kita. Iya. Lihat aja kamu nggak ada kemajuan. Masalah Kessel IMS diminta tolong sama mereka berdua. Perusahaan kecil itu, kalian cukup percaya diri ya? Perusahaan kecil. Profesor Sue mungkin tidak tahu. Setelah tahun baru aku akan menandatangani kontrak bernilai miliaran dengan Qi Group. Qi Group. Yang terkenal itu. Qi Group. Kalian tertawa apa? Ya juga. Ibuku. Dia bisa membuatku kembali sebagai manajer. Kakakku. Juga bisa memberiku sebagian warisan. Betul. Kamu artis gagal. Kamu kenapa? Kamu profesor gagal. Kamu kenapa? Kalian sehari bisa menghasilkan 100 miliar. Kakak, aku tahu. Kamu sengaja membawa dua putrimu untuk memilih. Tapi sehebat apapun putrimu, bagaimana juga? Kamu tidak punya anak laki-laki. Ya. Rumah. Masih butuh pria. Pria adalah kepala keluarga. Sedangkan aku, dua anak laki-laki. Kami hanya punya satu ibu. Ibu, barusan, aku seharusnya tidak memukulmu. Aku minta maaf. Maaf. Aduh anakku, ibu tidak merasa sakit. Ibu tidak marah padamu. Ibu, setelah kakak menandatangani kontrak miliaran, kita semua akan pergi, berlibur ke luar negeri. Hei, betul. Baik, memang, dua anak perempuan bagus-bagus aja terus gimana? Setelah menikah akhirnya cuma air yang sudah terbuang. Betul. Keluarga Fang Wantin berkumpul. Rem. Leheit Fang Yingkayu. Cuma punya dua anak perempuan. Sangat menyedihkan. Aku sama sekali tidak merasa sedih, justru karena aku punya dua anak perempuan ini. Aku merasa sangat bahagia. Mama, Terima kasih menyediakan makan untukku, tapi ke depannya tidak perlu lagi. Anak durhaka. Kamu mau putus hubungan sama kita? Sudah 10 tahun lalu, bukan kalian sekeluarga yang mengusirku keluar. Bukan, kita. Sudah bisa. Putus ya putus. Kakak, kamu minta maaf sama kita semua. Kami masih bisa memaafkanmu. Sudah tua-tua begini, masih main-main aja. Fang Yingkayu. Kalau kamu minta maaf sama mamaku, aku bisa. Terpaksa. Aku anggap kamu sebagai anakku. Setiap bulan aku kasih uang jajan. Paling-paling kamu bilang sama orang luar. Bilang aku anakmu. Tidak perlu. Kalian bertiga, aku anggap tidak pernah melahirkan. Kalau kamu kehilangan aku dan kakakku, dua anak laki-laki ini, itu kerugian terbesar dalam hidupmu. Kalian ketawa apa? Ketawa kamu bodoh. Saya. Jangan pedulikan mereka. Tanpa pria mereka bukan apa-apa. Cuma dua orang yang tidak punya kelamin pria. Suatu hari nanti mereka akan menikah. Kamu tidak punya anak laki-laki akhirnya akan mati sendirian. Tidak ada yang akan merawatmu. Apa salahnya wanita? Saya tetap bisa menjadi profesor terkenal di dalam dan luar negeri. Dan anakmu, Zhou Jinyan, berusaha mati-matian. Ingin masuk ke bawah bimbingan saya. Sekarang setiap bulan, saya bisa memberikan 1 juta untuk biaya hidup ibu saya. Dia tidak ingin. Kalian yang merawatnya. Lagi pula, siapa bilang keluarga kami tidak punya pria? Lalu di mana dia? Dia akan segera datang. Siapapun bisa bicara besar. Hari ini, saya akan tunjukkan pada kalian. Bagaimana hebatnya punya pria di rumah. Kakak, Zhu Shenxing, kamu mau apa? saya akan membuat kalian berlutut dan meminta maaf. Aduh ini kan tahun baru. Apa yang kalian lakukan ini? Ini dia yang mau memutuskan hubungan. Setelah ini, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Fang. Kakak, jangan lagi. Bawa saja anak-anak perempuanmu. Berlutut dan minta maaf pada kami. Kami tidak melakukan kesalahan. Mengapa harus minta maaf? Tidak mau berlutut. Kalian tidak tahu terima kasih ya. Anak-anak, tunjukkan pada mereka betapa hebatnya pria. Kalian berani. Pergi. Saya akan membuatmu berhenti menertawakan saya. Kamu berlutut. Datang sini. Lepaskan. Lepaskan. Minggir. Qi Zong datang. Benar-benar Raja Keuangan Qian. Aku pernah melihatnya di majalah keuangan. Dia rela datang ke sini. Qi Zong, kenapa Anda datang sendiri? Hahaha. Tidak tahu Qi Zong datang. Maaf tidak menyambut. Oh saya ayahnya Shenxing. Saya adiknya Shenxing. Anda bisa datang ke sini untuk makan malam tahun baru. Kami benar-benar terhormat. Maaf tidak menyambut. Qi Zong silakan duduk. Tidak perlu duduk. Ya. Kalau begitu Anda datang hari ini. Apakah untuk urusan pesanan miliaran itu?
Apakah pesanan kami ini, apakah akan ditandatangani lebih awal? Sangat bagus. Tidak. Dibatalkan pesanan miliaran itu. APA. Ini. Qizong. Kenapa ini? Apa yang salah saya lakukan Qizong? Bukan sudah kita sepakati, setelah tahun baru-baru ditandatangani. Kalian benar-benar ingin tahu. Tentu saja. Sederhana saja. Malam ini ada yang menyinggung ibu saya. Dia tidak senang. Saya juga tidak senang. Ibu Anda. Siapa yang berani mengganggu Ibu Qizong? Ah, saya bilang Qizong. Siapa yang mengganggu ibumu? Kamu bilang sama saya. Siapa yang mengganggu ibumu? Hehe, Kamu ketawa apa sih? Kalian kenapa masih di sini? Cepetan pergi, jangan ganggu. Qizong sebenarnya. Malam tahun baru ketemu orang sial. Bukan cuma ibu Anda. Keluarga saya juga ketemu. Oh, gimana ceritanya? Anda tidak tahu. Aduh, kakak saya ini. Dia 10 tahun lalu ninggal suami dan anak. Dia tinggalin saya sendiri, banting tulang, ngebesarin 3 anak ini. Padahal malam ini, kita sekeluarga mau kumpul. Tapi dia malah dateng ngomong kasar. Dan dia mau ngelanggar masa depan anak-anak kita. Betul, Padahal saya baik-baik aja. Saya mau gabung sama Institut King Bei itu. Karena cewek ini, sama anak perempuannya, mereka senaknya ganggu saya. Masa depan saya hancur. saya tadinya mau jadi bintang besar. Karena dia, sekarang saya cuma bisa di rumah, berusaha jadi selebgram. Ayah Qizong. Jangan tidak percaya, cewek ini, dia benar-benar menyebalkan. Suami dan anak saya sudah tidak tahan, lalu bantu saya melawan. Aduh Qizong, maaf ya. Kalian membalik fakta, yang jahat itu kalian, sekelompok pria, main tangan sama cewek. Qizong, saya tahu. Anda paling benci sama orang yang cari untung pakai jabatan. Tapi tindakan keji ini terjadi di perusahaan Anda Huang Yu dan Institut King Bei ini. Apa yang kalian katakan itu benar. Kami tidak berani membohongi Anda. Tidak ada dusta sama sekali. Saya tahu Anda menyukai Shensing, tapi kontrak kali ini pasti ada kesalahpahaman. Mohon Bapak Ki bersedia membela keadilan untuk kami. Ya, Lalu apa yang kalian ingin saya lakukan? pulihkan pesanan. Saya juga ingin gabung kembali ke Institut King Bei. Saya juga ingin jadi bintang besar, menggantikan posisinya. Oh iya, dan juga mantan istri saya ini, bersama anaknya, harus berlutut di depan kami. Memohon maaf. Hanya itu saja. Hampir semuanya. Aduh, Bapak Ki, saya tahu, dia masih punya anak di luar sana. Kalau Bapak berkenan, Manfaatkan hubungan Bapak. bantu kami mencarinya. Orang ini harus tidak bisa hidup di negeri ini. Sepertinya saya tidak bisa melakukannya. Apa? Kenapa? Karena saya adalah anak yang Anda maksud. Tidak mungkin. Bapak pasti bercanda. Kenapa tidak mungkin? Fang Yinkyu adalah ibu yang sangat saya hormati. Kakak saya, dia adalah Presiden Direktur Grup Ki, Kian. Tidak menyangkakan, terkejut. Jadi tadi Anda mempermainkan kami. Ya benar. Tidak mungkin. Dari kecil dia tidak pernah lebih baik dariku. 10 tahun yang lalu aku mengambil segalanya darinya. Dia cuma perempuan desa yang terpuruk di pedesaan. Dia tidak mungkin hidup lebih baik dariku. Benar Tuan Chi, dia cuma perempuan yang dipensi semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan 3 anak yang begitu hebat? Itu karena kalian tidak mengenalnya. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Aku sangat bersyukur memiliki ibu seperti kamu. Karena dukungan dan dorongan ibu, aku bisa sampai di titik ini. Jadi, Tuan Ki menarik investasi karena Karena kalian menyakiti ibu dan adikku. halo, APA, bangkrut. Perusahaanku hilang. Bagaimana bisa kalian begitu kejam pada kami? Aku kejam. Justru karena aku terlalu lembut. Kalian bisa menginjak-injakku, menghisap darahku, bahkan ingin menyakiti anak-anakku. Kamu, Diamlah kau perempuan. Ibu,
Ibu, aku tahu salahku. Aku masih muda dan tidak mengerti. Aku tertipu olehnya. Ibyo, aku juga tahu salahku. Bukankah dulu, ibu paling sayang padaku? Ibyo, maafkan aku. Maafkan anak kecilmu ini. Ya, Kalian minta maaf, bukan karena kalian tahu salah, tapi karena kalian takut. Ibu. Kami takut kehilanganmu. Ibyo, Jangan panggil aku ibu. Saya sudah bukan ibumu lagi, anak-anakku. Kalianlah. istri. Aku juga tahu aku salah. Aku bisa bercerai dengan adikmu. Aku akan rujuk denganmu. Aku tidak mau barang bekas. Zhou Hong, Wanita macam apa kamu? Giant cow. Kalau bukan karena kamu menggoda aku, mana mungkin aku kehilangan diriku sendiri? Yin Qiu yang aku cintai di mana dia sekarang? Biukin Pikito? Zhou Hong. 2 anak laki-laki memukulku. Kamu juga memukulku. Jahat sekali. Wanita macam apa kamu? Hentikan pukulan kalian. Melihat keluarga kalian ini, aku merasa geli saja. Di dalam hati kalian, tidak ada tempat untuk keluarga. Yang ada hanyalah kepentingan. Anak-anak, Yin Qiu, pulanglah. Kami semua sedang menunggumu. Sebelumnya Shenzing benar, keluarga bisa dipilih. Sekarang aku sudah punya keluarga. Aku tidak akan kembali lagi. Tadi di depan semua orang, hubungan darah kita sudah putus. Sekarang kalian ingin menariknya kembali. kalau aku jadi Fang Yin Qiu, tentu saja aku tidak akan kembali dan menderita. Apa sebenarnya maumu lagi? Aku hanya ingin makan bersama anak-anakku. Makan malam bersama. Makan saja di sini. Tempat duduk di sini sudah penuh. Aku tidak akan mengganggu kalian. Yin Qiu, Masakan-masakan ini ibu tidak terbiasa memakannya. Biasa saja. Ibu jangan pergi. Bisakah kamu tinggal? Mama, aku akan segera meminta Bibi untuk mengosongkan tempat untukmu. Kamu pergi dari sini. Mama, Apakah tidak ada ruang untuk berkompromi? Ya Yin Qiu, kami tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Tapi aku meremehkan kalian. Asisten Lin, ambil semua barangnya kembali. Mama, mari kita makan malam tahun baru di ruang VIP. Baik. Mama,